Sekarang kita mulai dengan faktor-faktor yang memicu perkembangan kriminologi ya. Ya, kriminologi itu jelas yang kemarin kita sudah pelajari tentang apa dia? Hukum atau ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Jelas ya, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ilmu atau pengetahuan, beda enggak ilmu dengan pengetahuan? Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Sekarang ilmu pengetahuan itu tiga, soalnya beda enggak? Ilmu apa, ilmu pengetahuan apa, ilmu dan pengetahuan apa? Beda kan? Jadi ini ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kalau pengetahuan itu kayak mitos. Pernah dengar nggak mitos? Sesuatu yang belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Hal yang terjadi zaman dulu kala gitu kan. Orang yang hamil nggak bisa begini kan gitu kan, itu mitos. Tapi kalau dia ilmu pengetahuan itu sudah tersistematis, tersusun secara sistematis, terstruktur, beda dengan apa yang tadi, beda dengan mitos itu beda ya. Sekarang faktor yang memicu perkembangan kriminologi itu, kenapa banyak, bagaimana perkembangan kriminologi ini secara yang saudara-saudara ketahui? Karena adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman. Ya, ketidakpuasan, arti ketidakpuasan itu merasa tidak senang, tidak puas dengan hukum pidana, acara pidana itu yang terjadi di pengadilan. Itu acaranya bagaimana, hukum pidananya, kalau pidana itu ya kan materinya, kemudian di pengadilan formilnya, bagaimana caranya bersidang, kemudian sistem penghukuman, putusan hakim itu bagaimana. Kita tidak puas dengan hal itu, makanya kriminologi berkembang dengan pesat. Iya kan? Ya, karena kita berpikir hukumannya di sini, kalau hukuman pembunuhan berdasarkan KUH pidana 338 itu dihukum sebesar atau sesuai dengan pasal 10 KUH pidana. Yang pertama hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, dan denda, kan gitu. Hukuman tambahan. Tapi kadang tidak sesuai dengan putusan itu kan, tidak sesuai dengan pasal 10 itu kan. Kadang terakhir dari hal ini, misalnya hakimnya memutuskan dia sudah terjadi pembunuhan dengan pemberatan. Maksud saya dengan pemberatan sudah pembunuhan berencana sebelum dia dihukum, sebelum dia dibunuh sudah direncanakan terlebih dahulu. Misalnya, suatu saat saya akan membuat pelajaran tentang saya akan membunuhmu, lihat, kan begitu. Dan niatnya ini terlaksananya dengan membunuh si A. Hukuman ini biasanya adalah hukuman mati, 20 tahun penjara, kan? Karena kenapa? Hukuman dengan pemberatan, hukuman yang direncanakan. Namun kadang bisa meleset dari hal yang kita ketahui, meleset dari sistem penghukuman itu kan? Karena kita nggak puas, banyak yang terjadi karena ketidakpuasan itu. Ya kan? Contoh sederhana yang saya katakan sebelum-sebelumnya itu tentang misalnya yang pencurian di pajak, pasti dia apa namanya dimasakkan, ya kan? Kita nggak percaya lagi memanggil polisi ke sana. Serahkan aja ke pihak yang berwajib. Ada yang bilang begitu, namun kebanyakan dari kita semuanya itu langsung membunuh atau memaki atau langsung menganiaya kan? Bahkan bisa terbunuh kan? Inilah salah satu contoh ketidakpuasan terhadap hukum pidana itu ya. Paham sampai di sini ya? Kemudian
ditulis bahwasanya di dalam sistem perkembangan kriminologi ini, jadi ini ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman ini bawakan atau sarjananya ini yang pertama sekali mengatakan tidak puas dengan sistem penghukuman itu adalah sarjana jasa berkarya itu tahun 1738 sampai 1794. Tokoh yang berasal dari bangsawan Italia yang lahir pada tanggal 15 Maret 1738. Ini dalam bukunya ada diterangkan bahwasanya prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman dijalankan. Jadi di sudut pandangan sarjana terdahulu, sarjana hukum, pakar-pakar hukum yang terdahulu ada 8 prinsip. Yang pertama, perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip sosial kontrak. Prinsip sosial kontrak, namanya sosial kontrak, namanya kontrak. Itu ada aturan-aturan tertentu yang mengikat. Ya, ada aturan tertentu yang mengikat mereka. Jadi jika ada muncul suatu permasalahan, kan ada sanksinya. Itulah yang dilihat dalam sistem penghukuman, sanksinya ini jika terjadi pelanggaran peraturan terhadap kontrak tersebut. Ya, logika ya, iya kan? Seperti ngontrak rumah nih, kalau misalnya rumahnya dihancurkan atau segala macam, ya wajib sanksinya ya diusir, uang kontrakan tidak dikembalikan. Sederhana kan misalnya kita logika ya. Kemudian 2, sumber hukum yang saya katakan tadi ya, sumber hukum. Sumber hukum adalah undang-undang, bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang. Arti nggak artinya? Sumber hukum adalah undang-undang. Jadi hakim itu dalam keputusan itu semata-mata harus memperhatikan undang-undang. Ya, seperti sekarang ini, hakim dalam membuat suatu keputusan itu harus berdasarkan pasal 184 KUHP. Ya, harus berpatokan pada 184 KUHP ini. Yang pertama itu harus lengkap 2 alat buktinya, 2 alat bukti, karena 1 alat bukti tidak diberlakukan dalam hukum pidana. Ya, harus 2 alat bukti. Kemudian keyakinan hakim, apakah hakim itu yakin bahwasanya dia yang melakukan itu. Itulah yang dibentuk dari ilmu-ilmu pendukung itu. Ada keyakinannya. Apakah dia yakin dia yang membunuh? Dengan dilengkapi dengan 2 alat bukti ini. Dalam hukum pidana 1 alat bukti tidak berlaku, 1 saksi pun tidak berlaku. Alat bukti kan ada berapa? 5 kan? Ada 5. Jadi saksinya tidak boleh 1, wajib 2. Saksinya pun tidak boleh 1. Ya, harus orang lain yang menyaksikan. Ya kan? Jadi yang selanjutnya, tugas hakim adalah hanyalah menentukan kesalahan seseorang. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang. Si Anu dihukum hukuman 5 tahun penjara berdasarkan undang-undang nomor sekian tentang ini. Ya, dia tidak boleh membuli atau tidak boleh mengintimidasi atau tidak boleh ini. Dia hanya memutuskan berdasarkan alat bukti tadi dan saksi-saksi, berdasarkan apa yang ada dalam selama proses persidangan. Ya kan? Nah, dia memutuskan itu. Ya kan? Iya. Kemudian 4, menghukum adalah merupakan hak
negara. Dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu. Menghukum adalah hak negara. Coba tadi dulu, Pak, apa maksudnya menghukum adalah hak negara? Udah jangan tertawa, menghukum adalah hak negara. Apa maksudnya? Menghukum hak negara, yang menghukum siapa? Nah itu, iya kan? Jadi kalau misalnya kita melanggar peraturan yang dibuat negara tadi, baik itu undang-undang hukum pidana contoh, tidak boleh atau enggak jika mencuri, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh penggelapan, penipuan, ada pasalnya semua. Nah, kalau kau melanggar salah satu dari pasal-pasal yang telah ditentukan oleh negara, misalnya tadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, ada di situ kan, pembunuhan, pencurian. Kalau kau misalnya melanggar peraturan dari situ, negara berhak menghukummu berdasarkan peradilan tadi, persidangan tadi. Ya, itu dilakukan untuk apa? Untuk apa negara membuat undang-undang? Untuk menjaga keamanan juga, ya kan? Menjaga keamanan kita. Makanya kau terima negara membuat undang-undang, kan? Undang-undang perlindungan anak, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Kau terima undang-undang itu dibentuk. Karena kenapa? Ya itu melindungi hak saya, melindungi hak saya dari seorang suami yang jahat. Kan gitu. Misalnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Kalau itu tidak dibuat, ya semena-mena suami memukul kita atau memaksa kita atau memaksakan kehendak terhadap kita, atau enggak istri pun atau sebaliknya kan? Atau semena-mena orang tua memukuli anak, atau tidak memberikan anak makan, tidak memberikan perlindungan kesehatan jasmani dan rohani kepada anak. Walaupun kau punya anak, negara juga mempunyai hak untuk memperhatikan bagaimana cara mendidik anak tersebut. Ya, ini anak saya mendidik, oh nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang hukum itu sudah semakin spesifik. Jangan kalau kau pikir itu anakmu, seenaknya aja kau menggugurkan, seenaknya aja kau menyuruh kerja, belum tamat di sekolah SMP, kau suruh, kerjalah kau dulu di sana, Andi, biar ada dulu uang mahal. Contoh-contoh kan sudah banyak di televisi. Orang tua menyuruh anaknya mengamen, iya kan? Ada itu banyak di media. Itu bisa nggak? Tidak. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Karena seharusnya anak itu sekolah. Kalau nggak bisa kau suruh dia berladang. Ya dia hanya kewajibannya hanya membaca, bersekolah, pintar. Itu. Kan? Begitu. Makanya sekarang buku itu sangat banyak, sudah banyak yang memang ini. Kemudian yang selanjutnya harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman. Layak nggak dia dihukum segitu? Layak nggak si A dihukum karena membunuh begal sewaktu dia begal? Kan gitu kan? Itu pertimbangan juga. Layak nggak seorang perempuan dibunuh karena dia membunuh si laki-laki itu karena pada saat itu dia mau diperkosa? Itu kan pertimbangan kan? Harus begitu. Harus diperhatikan kan? Pembunuhan tidak semata-mata untuk membuat untuk balas dendam, bukan. Pidana dibuat bukan untuk balas dendam, mampus supaya kau kena, bukan begitu. Tapi tujuan hukum pidana itu hanya ingin membuat efek jerak, jerak kepada pelaku supaya dia tidak melakukannya kembali. Makanya
sanksinya kan? Tegas kan? Pencurian dihukum sekian tahun, pembunuhan dihukum sekian tahun berdasarkan pasal 10 KUH pidana itu kan? Apakah dia penjara, apakah dia dikurung, apakah dia dihukuman mati? Ya kan? Apakah hanya didenda? Jelas, tegas. Kemudian motif manusia pada dasarnya didasarkan kepada keuntungan dan kerugian. Artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimpa kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya. Ngerti kan? Ngerti nggak sampai di sini? Sifat manusia itu gimana? Sifat manusia gimana? Yang penting senang kan? Kalau nggak senang, ya menderita. Ya kan? Ya kalau nggak rugi, untung. Kalau nggak untung, rugi. Kan itu aja yang juga kan? Namanya manusia. Ya kalau saya merasa dirugikan, ya saya wajib melaporkan, bukan gitu kan? Misalnya dalam bentuk data. Kau pinjam uang dengan saya selama setahun, banyak lewat 1 tahun, kau nggak balik-balikan. Ya saya di rumah itu, kok kau nggak kau pedulikan? Sementara dalam undang-undang, dalam hukum perdata, kalau misalnya kontrak sudah dibuat atau perjanjian sudah dibuat, jika melanggar disebut dengan non-prestasi, kan? Jika dia non-prestasi, muncul dia ganti rugi kan? Ganti rugi ada 3 macam. Rugi nyata, ya kan? Rugi nyata dia sebesar pinjaman, bunga. Jika dia menggunakan uang itu selama 1 tahun, berapa yang dia dapatkan hasilnya dari itu kan? Kemudian ongkos. Saya tuh mau 3 kali berturut-turut sampai 4 kali berturut-turut, rupanya kok nggak di rumah. Kok sengaja kau menghindar kau? Ongkos aja berapa ke situ? Terakhir dia punya ongkos 100 juta. Tuntutannya bisa jadi 200 juta kan? Dan kau pikir pula, tak logika. Mana logika utang kamu hanya 100 juta? Rupanya dituntutnya 200 juta. Gak ada logikanya. Logikanya dari ganti rugi. Ruginya hanya 100 juta. Rupanya kalau ini uang 100 juta diputar-putar selama 1 tahun, bisa aja jadi bisa aja jadi berapa? Kalau dia untung, karena pikirannya menarik kan? Namanya juga manusia kan? Nah, contoh saya gimana? Kan gitu kan? Terakhir jadi 200 juta. Namun dalam membuat ganti rugi itu harus berdasarkan kelayakan pembangunan. Selayak pembangunan, kalau 200 juta ya bisa aja. Tapi kalau udah dikatakan utangnya 100 juta, jadi dituntut 1 M, lebih kali kan? Lebih kali kan? Tidak layak dari tempat kan? Nah begitu. Dan selanjutnya dalam menentukan misalnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, maka yang menjadi dasar penentuan hukum adalah perbuatannya dan bukan niatnya. Perbuatannya ya, ini dalam terdapat juga dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, ya kan? Kau merasa rugi, ya kan? Berapa kerugian yang timbul? Misalnya dalam pidana juga dia terjadi penganiayaan dengan saya. Setelah saya dianiaya, supaya rotak, saya rotak, kaki saya benjol, ini pengobatan saya hampir 300 juta. Akan gitu kan? Ya kan, yang dihukum perbuatannya itu kan? Perbuatannya yang dihukum, ya kan? Yang perbuatannya telah melukai seseorang, menganiaya seseorang. Kemudian yang terakhir, prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif. Ini yang saya katakan tadi, prinsip hukum pidana ada sanksinya yang positif. Sanksinya bukan balas dendam seperti yang saya katakan tadi. Misalnya si A dihukum penjara selama 4 tahun, ya kan? Selama 4 tahun, bukan sanksinya ini kan? Bukan apanya, bukan balas dendam dia, hanya efek jerah. Ketika dia dihukum selama 4 tahun, hukum pidana berharap dia berubah. Makanya dalam tahanan itu dia bisa
menjadi warga binaan, dia dibina kembali supaya dia mampu kembali ke masyarakat dengan misalnya dia tadi kan sudah 4 tahun di penjara, pasti nggak tahu apa-apa lagi kan, tapi dia dibina membuat karya, membuat apa segala macam supaya dia bisa kembali ke masyarakat, tidak menganggur dan tidak melakukan kesalahan yang sama kan gitu. Dan prinsip ini juga diterapkan oleh si Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai Kode Sivil Napoleon tahun 1791. Ada 3 prinsip yang diadopsi dalam undang-undang tersebut. Sampai yang tadi itu dulu, yang 8 itu ada nggak mau disterilkan atau mau diapakan gitu? Masalah hakim apakah selama putusan hakim itu sifat mutlak? Kalau hukum pidana kan ada 2 upaya hukum. Ada 2 upaya hukum, 1 upaya hukum biasa, 2 upaya hukum luar biasa. Yang biasa itu PN, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sama Mahkamah Agung. Nah, ketika suatu kasus masuk di Pengadilan Negeri, ada putusan hakim di situ, itu tidak langsung inkrah, tidak langsung kekuatan hukum tetap, ya, tidak langsung. Walaupun dia tadinya di PN dia di 4 tahun contoh, ini tidak langsung inkrah, memutuskan 4 tahun penjara, kan gitu. Tapi hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk mengajukan banding jika tidak terima dengan putusan ini. Ya, jadi selama 7 hari itu tidak diajukan banding, maka misalnya di dalam 7 hari ini hakim bersifat menunggu kan? Jadi misalnya dalam 7 hari ini diajukan banding, berarti putusan yang pertama ini tidak tetap, nah, kan? Jadi tapi kalau lewat dalam jangka yang sudah ditentukan oleh hakim, lewat itu sudah menjadi berkekuatan hukum tetap. Namun kalau dia sudah banding masuk dia ke pengadilan tinggi, nah, di sana bersidang lagi, kan? Sidang lagi, udah bersidang lagi di sana, putusannya bisa aja jadi dari 3 tahun menjadi 5 tahun atau menjadi lebih sedikit. Tetap juga belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap, karena masih ada lagi upaya hukum terakhir yang dari Mahkamah Agung, ya, itu ditunggu waktunya selama 14 hari, sama dengan halnya yang dari PN ke PT, ditunggu jika ada pengajuan banding dan ke MA. Tapi kalau tidak ada pengajuan, berkekuatan dia. Nah, setelah dia masuk ke MA, bandingnya kan, pengadilan Mahkamah Agung. Misalnya dia jadi 2 tahun, itu bisa juga tidak belum inkrah, karena masih ada upaya hukum luar biasa. Apa itu? PK namanya. PK artinya peninjauan kembali. Ini kasusnya ini ditinjau kembali dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai ya, itu kalau diajukan. Kalau hakim juga menyetujui tentang upaya hukum luar biasa ini, ada prosedurnya. Jadi itu prosedurnya. Jadi tidak serta-merta langsung berkekuatan hukum tetap namanya. Apakah sudah langsung berkekuatan hukum tetap? Ibu? Ya, itu nama. Oke? Ada lagi? Jadi yang kita lanjut ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, prinsip yang dibawakan oleh si Cesare Viccaria ini juga diadopsi oleh Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai Kode Sivil Napoleon 1791. Ada 3 prinsip diadopsi dalam undang-undang tersebut, yaitu kepastian hukum. Asas ini diartikan bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis.
Bekaria bahkan melarang hakim menginterpretasikan undang-undang karena ia bukan lembaga legislatif. Hak ini untuk membuat undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga ini. Kepastian hukum dibuat secara tertulis. Inilah yang dikatakan mempunyai kepastian hukum. Ada hukum itu tertulis, ada hukum tidak tertulis. Jadi hukum ada itu kan kenapa tidak dikatakan tidak pasti? Tidak ada sanksinya kan? Tergantung tepatnya bagaimana dia membuat sanksi terhadap penduduknya yang melakukan pelanggaran kan? Mau diusir dari kampung itu, mau dibiarkan dulu tapi harus minta maaf, terserah kan? Tapi kalau memang hukum itu pasti. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia melanggar, mencuri, membunuh, atau membuat kerugian terhadap orang lain, wajib dia dihukum. Penggelapan, jenayah, penipuan. Jika dia melakukan pembunuhan akan dihukum selama 3 tahun. 3 tahun. Langsung tertulis 3 tahun. Ya. Kalau misalnya lewat dari 3 tahun atau lebih dari atau kurang dari 3 tahun, itu bagaimana sistem peradilannya? Bagaimana kan? Yang penting harus dia tahu. Kalau dia melakukan tidak pelecehan terhadap anak, pelecehan anak, undang-undang perlindungan anak, itu hukumannya beda. Minimal 5 tahun. Kalau sudah dikatakan minimal, tidak bisa di bawahnya. Ya. Pelecehan anak itu hati-hati, ya. Dan kalian pikir pula, misalnya kau suka dengan perempuan itu, dengan anak-anak di sana, kau cium-ciumi, kau peluk, rupanya karena aku masih kau kan? Rupanya kan orang yang nggak suka kan? Bisa nanti kau dilaporkan pelecehan, ya. Hati-hati, itu minimal 5 tahun. Hukumannya nggak bisa di bawah 5 tahun. Ya, pasti dia kan, pasti ada sanksinya, pasti ada hukumnya. Kalau kau melanggar pasti ada hukumannya, nggak boleh nego-nego. Asal sesuai dengan alat bukti yang telah ditentukan berdasarkan pasal 184 itu ya kan. Kemudian persamaan di depan hukum. Asas ini menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum. Sama di muka hukum, equality before the law. Mau kau presiden, mau kau panglima besar, jenderal, atau tukang becak, tukang bakso, jika memang dia melakukan suatu tindak pidana yang melanggar tindak pidana, undang-undang pidana, maka dia akan tetap diberikan hukuman itu. Itulah menurut di sini persamaan di muka hukum. Ya kan? Tidak ada yang kebal dengan hukum. Ya, maupun kadang hukum itu banyak yang dipermainkan, seperti kasus Nikita Mirzani kan? Ya kan? Banyak yang ditaati itu secara nyata. Tapi perbedaan antara teori dengan praktek, Dasein dan Daswari itu berbeda jauh. Kalau secara teorinya hukum itu tidak boleh dibedakan, atau masyarakat atau individu semua tidak boleh dibedakan juga, harus sama. Ya, itulah kalian prinsipkan dulu dalam hidup kalian. Manakala kalian besok-besok menjadi penegak hukum, ya kan? Kalian tidak melakukan hal yang salah, karena teorinya sudah tertanam di hati kalian kan? Kemudian keseimbangan antara kejahatan dan hukuman. Itulah yang saya katakan kemarin. Kalian melihat bahwa dalam pengalaman ada putusan hakim yang tidak sama atau sama antara yang satu dengan yang lain terhadap sesuatu kejahatan yang sama. Ini disebabkan oleh spirit of the law ada pada hakim melalui kekuasaannya dan dalam menginterpretasikan suatu undang-undang. Karenanya kalian itu ada keseimbangan kejahatan dengan hukuman yang diberikan. Ada keseimbangan antara kejahatan. Jika kejahatannya memang dilakukan, kau membunuh dia karena benci atau karena memang alasan yang tidak masuk akal, kemudian kau membunuh dia karena mereka sama-sama membunuh kan, namun hukumannya bisa beda, ya kan?
Ya, itu ditentukan berdasarkan keyakinan hakim itu kan, ya kan? Inilah tadi ketidakpuasan atau inilah pembahasan tentang faktor-faktor yang memicu perkembangan teknologi dunia. Jadi ketidakpuasan terhadap pembidana, upacara pidana dan sistem penghukuman ini sudah jelas kita pahami. Nanti kita buat diskusi lagi untuk hal ini dan pelajari ini di rumah. Kalian cari-cari apanya, ya nanti kita diskusi untuk hal selanjutnya. Biar enak ya kan, biar dua arah kita, jangan satu arah aja kan. Kalau mobil satu arah kan takut juga kan, harus ada dua arah. Dan itu ada mobil satu lewat ya kan gitu, takut jam 12 malam kan. Tapi kalau misalnya ada ke sana, ada ke sini, banyak mobil yang takutnya udah di mobil kan gitu kan, ya kan? Itu bedanya syarat dan dua arah. Aku ini kan cuma syarat dan gitu, ya kan? Harus dua arah dia. Saya tanya, kamu jawab, yang gitu kan? Yang itu adalah bukunya, biar enak ya kan? Dan nyambung dia. Oke, jadi pelajarannya kan hanya ini kan tentang kriminologi ini selesai untuk hari ini ya. Jadi minggu depannya lihat cari yang saya katakan tadi supaya ada bahan kita untuk diskusi untuk minggu depannya ya. Oke, selamat siang dan selamat makan siang raya. Selamat siang.